tahun depan. Oh, iya. Action. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Marilah dalam doa pagi Pekan Pentakosta ke-6 ini kita awali dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang senantiasa menuntun kita dalam keadilan, perdamaian, serta keutuhan segenap ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita seringkali mendengar dan mengucapkan kata kasih. Terlebih Tuhan mengingatkan, mengutus kita untuk melakukan hukum kasih. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih itu sulit untuk kita wujudkan. Karena apa? Karena ada keegoisan di dalamnya. Nyatanya kita ini sudah dimampukan oleh Tuhan untuk mewujudkan kasih itu melalui kasih Tuhan yang dinyatakan dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita merenungi kasih itu melalui pujian dari Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih karunia yang begitu melimpah pada kehidupan kami. Meskipun kami seringkali melukai hati Engkau, namun Engkau tidak hentinya memberkati kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang baru, udara yang segar, nafas yang lega pada pagi hari ini, semua tidak lepas dari anugerah dan berkat-Mu. Dan bila mana untuk pagi ini kami akan menyegarkan rohani kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hati, pikiran, dan telinga kami. Biarlah hikmat-Mu dapat
membuat kami mengerti, membuat kami memahami, mendengarkan, bahkan melakukan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, biarlah apa yang diucapkan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini, bacaan kita terambil dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pasal 3, ayatnya yang pertama hingga kelima. 2 Timotius 3, ayatnya yang pertama hingga kelima. Demikianlah firman Tuhan, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah setiap kita yang bersedia untuk mewujud nyatakan kebenaran sabda Tuhan dalam keseharian hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membawa tokoh wayang, yakni ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara familiar ya di rumah, atau bahkan memiliki pajangan wayang seperti ini. Ya, ini adalah Anoman. Anoman ini seringkali diibaratkan sebagai sosok kera putih yang bijaksana, yang baik hati. Karena memang nyatanya Anoman ini sangatlah baik hati, bijaksana, dan kuat. Nah, ketika melihat Anoman ini, saya teringat dengan salah satu cerita tentang Anoman yang membantu Bima di dalam kisah Dewa Ruci, di mana Anoman ini dipukuli, diserang oleh Bima karena mengingatkan Bima untuk tidak mengikuti apa yang menjadi perkataan gurunya, yaitu Durna. Bima ini tidak percaya dengan Anoman dan akhirnya menyerang Anoman. Dalam kondisi yang saat itu, Anoman bisa saja loh untuk menjadi orang yang tidak peduli. Seperti tema pada pagi hari ini, kasih yang melunturkan keegoisan. Ya, Anoman si kera putih ini yang dianggap sosok buruk yang kok kera, nyatanya dia memilih untuk tidak egois. Kenapa? Ya karena dia mau membantu Bima meskipun dia diserang. Dia memiliki opsi untuk tidak membantu lagi dan acuh kepada Bima. Nyatanya apa? Anoman tetap mau peduli terhadap Bima. Anoman menunjukkan rasa peduli meskipun menemukan kesulitan dan tantangan di dalamnya. Lalu, apakah hanya dalam kehidupan si Anoman ini kita berada dalam kesulitan untuk melakukan kasih dan kepedulian? Nyatanya tidak. Dalam kehidupan kita maupun orang-orang sebelum maupun sesudah abad Masehi maupun setelah kita menemukan kesulitan dalam mewujudkan kasih kepedulian kita terhadap sesama. Pada 2 Timotius 3 ini menunjukkan adanya sikap kemerosotan moral pada komunitas Kristen pada abad pertama Masehi. Sulitnya untuk membangun kasih, membangun kepedulian di tengah praktik pagan dan kemerosotan moral
pada saat itu. Hal ini mengakibatkan Paulus memberikan suratnya kepada Timotius, pengikut merupakan pemimpin komunitas Kristen atau gereja pada saat itu, untuk menunjukkan, meneladankan sikap kasih peduli terhadap sesama. Sehingga moralitas kembali terwujudkan, kembali terbangun dalam komunitas Kristen pada saat itu. Rasanya kata masa akhir zaman pada saat itu menunjukkan bahwa ada hal di mana itu masa yang sangat sukar. Terlebih pada kondisi 2 Timotius 3 ayat 5 mengatakan bahwa orang-orang tetap ke gereja, tetap beribadah. Tetapi mereka tetap menunjukkan hawa nafsu mereka, tetap mengutamakan hawa nafsu mereka meskipun mereka berusaha untuk terlihat saleh. Dari situlah rasa kepedulian Paulus ini tergugah untuk meminta Timotius untuk membantu mengingatkan mereka dan merubah moralitas mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Rasanya kalau melihat dan mendengar hal itu akan timbul pertanyaan, gak baik ya kalau bersikap seperti itu, tidak baik ya orang yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, nyatanya kita menemui hal itu di masa kini juga. Mungkin kita menemui saja, atau malah kita juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak peduli, kita tidak ramah, kita acuh, kita membiarkan, kita sombong, kita banyak uang. Kenapa? Semuanya bisa. Bahkan ada orang yang punya pemikiran bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kita akan menemukan sikap-sikap yang menunjukkan moralitas yang menurun. Mungkin kita juga, dan marilah kita untuk hindari dan mengikut nasihat Rasul Paulus itu untuk tidak menuruti hawa nafsu. Tidak menuruti hawa nafsu ini bukan berarti kita tidak mengasihi diri sendiri gitu. Sekarang trendingnya self-love atau mencintai diri sendiri. Self-reward yang artinya memberikan penghargaan bagi diri sendiri setelah hal-hal yang telah kita lakukan dan berhasil. Nyatanya bagus jika itu tidak kebablasan. Self-love atau mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, bukan berarti mengasihani diri sendiri. Bukan berarti kita memberikan apa yang kita inginkan, apa yang selalu kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Kita pernah berada di masa sulit seperti Anoman maupun Timotius. Berada di persimpangan jalan yang sulit antara rasa peduli maupun acuh. Nyatanya dari mereka, dari Anoman pula yang kita anggap sebagai kera, kita dapat belajar untuk mengasihi, untuk peduli terhadap sesama. Nyatanya loh, Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita tidak bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama kita? Meskipun Tuhan itu seringkali kecewa dengan sikap kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Wujudkanlah kasih Tuhan itu melalui tindakan, bukan hanya omong kosong. Misalnya, kita tuh berdoa tiap hari Minggu ataupun di hari-hari biasa untuk Tuhan berkati negara ini, Tuhan berkati para pemimpin dengan hikmat kebijaksanaan sehingga bla 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 bla. Tapi waktu pemilu nanti panjenengan memilih untuk golput. Saya rasa doa memang menunjukkan rasa peduli, tapi bukannya harus kita untuk imbangkan dengan tindakan kita untuk menunjukkan rasa peduli kita. Pada masa Pekan Pentakosta ini, kita diingatkan untuk menjadi sosok yang peduli terhadap sesama kita, baik di tengah masa sukar maupun di tengah rasa bahagia kita. Meskipun di persimpangan yang sulit, kita diminta untuk tetap mengasihi dan peduli. Jika berada di persimpangan jalan, saya mengingat sebuah lagu dengan refnya. Bapa, sentuh hatiku, ubah
menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tetaplah menjadi pribadi yang mengasihi. Seperti Anoman, kita belajar mengasihi meskipun dipukuli oleh Bima karena sesuatu yang baik. Maka bukan berarti kita berhenti untuk berbuat kasih dan kepedulian. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Lalu, ketika kita merasa bahwa ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, akankah kita egois untuk tidak menyalurkan kasih itu? Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita kembali bersatu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang bersama-sama telah kami dengar, telah kami hayati, dan akan kami lakukan Tuhan. Ajarkanlah kami mengenai kasih kepedulian terhadap sesama, seperti mana Engkau telah mengasihi kami meskipun seringkali kami kecewakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, tuntun kami dalam setiap langkah. Biarkanlah kami dapat menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami, terlebih kepada bangsa dan negara kami. Melalui kepedulian ini kami memohon Tuhan, Engkau berkati negara kami, bangsa Indonesia, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap hal yang telah direncanakan. Tuhan berkati, Tuhan yang tuntun, apa yang menjadi pergumulan dalam bangsa ini Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan kemudahan, Tuhan yang menuntun sehingga menemukan jalan keluar yang tepat, baik, dan bijaksana. Melalui rancangan-rancangan yang telah tersusun, Tuhan berkati, biarlah dapat menjadi rancangan yang baik, dapat berjalan dengan lancar nantinya, dan dapat menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat bagi negara-negara lain Tuhan. Kami berdoa untuk pesta demokrasi yang akan kami rayakan tahun depan, yang telah kami rasakan pada saat ini. Tuhan tuntun, Tuhan temani kami, sehingga kami dapat merayakan dengan penuh sportivitas. Kami merayakan dengan penuh hikmat, menunjukkan kasih sebagai murid-murid Kristus di dunia ini. Biar tidak ada kecurangan, melainkan penuh dengan kejujuran dan demokrasi yang baik, benar, dan bijaksana. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, hingga pemimpin tingkat RT dan RW. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan hikmat kejujuran, biarlah mereka dapat memimpin dengan baik, dapat memimpin dengan bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan di dunia ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi perubahan yang baik untuk negara kami, bukan sekedar mendoakan Tuhan, tetapi kami mampu melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk memberikan hal yang baik dan kemajuan bagi bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di dunia ini, terkhususnya untuk GKJ Dayu ini. Tuhan, berkati setiap program-program yang telah disusun, baik yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan. Tuhan, Engkau yang melancarkan segala sesuatu yang mereka rencanakan, dan biarlah dapat baik, lancar, dan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu maupun masyarakat di sekitar GKJ Dayu ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berkati
dalam studinya, Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Setiap karya yang mereka lakukan menjadi berkat bagi dirinya maupun bagi sesama. Setiap studi yang mereka laksanakan, Tuhan berikan hikmat, kepandaian, ketekunan, dan kerajinan Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, tekun, dan dapat mempersiapkan masa depan mereka dengan baik, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, pergumulan, dan segala sesuatu yang mereka menjadi harapkan Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan ini dapat membuat Engkau tersenyum, menyenangkan hati Engkau, terlebih menjadi berkat Tuhan bagi diri mereka maupun orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang adiuswo. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kedamaian, kesukacitaan dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hari demi hari. Biarlah mereka dapat kembali sehat, dapat kembali pulih, dapat kembali untuk beraktivitas, bahkan bersekutu bersama di tempat ini dengan penuh kerinduan dan sukacita. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang merindukan buah hati, Tuhan berikan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, tetapi kami juga memohon dengan kerinduan bahwa akan ada waktu yang tepat bagi kami untuk mendapatkan momongan, tapi kami percaya hasil dan usaha kami tidak pernah lepas dari tangan-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Inilah kami Tuhan, segala pergumulan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bila mana kami sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami sehari-hari, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan yang tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kiranya Tuhan mau menyempurnakannya melalui doa yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah doa pagi Pekan Pentakosta pada Kamis 25 Mei 2023. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.